Kira-kira apa sih yang memotivasi untuk maju nyalek ini, Kang? Supaya jadi inisiator gitu, jadi sesuatu yang berbeda, merepresentasikan kehidupan masyarakat Bandung kan harusnya yang tiap hari ada di Bandung. Iya. Untuk itu saya nyalek gitu. Kalau mau bicara negara, maka beresin personalnya dulu. Berbisnislah yang baik, profesional yang baik gitu kan, supaya kakinya kuat. Udah gitu mulai dia bicara soal sosial. Ya nggak ujuk-ujuk nyalek DPR RI tapi di masjid nggak pernah nongol, RT nggak tahu, RW nggak tahu. Kita bisa bilang begini, bisa gitu ngatur yang jauh, yang deket aja nggak kerasa gitu. Sebenarnya apa yang mau dirubah ini apa itu, Kang? Yang perlu dirubah ini bagaimana kita bisa memahami kondisi sekarang di kacamata teman-teman kita, anak-anak kita yang usianya zilenial, milenial. Kalau para pemimpin termasuk kita tidak memahami cara pandang mereka, nggak jelas nih arah bangsa. Isu apa lagi yang Kang Gana angkat? Bagaimana peran pemerintah sebetulnya bisa memaksimalkan peran masyarakat. Sebetulnya itu sekarang. Jadi banyak hal yang bisa diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Ya. Yang seharusnya tugas pemerintah tuh hanya men-trigger saja. Jadi nggak hanya melulu menunggu pemerintah untuk turun. Terus semuanya dompeng habis standar di pemerintah. Terus masyarakat fungsinya apa? Kang, silakan, Kang. Siap. Ngopi, Kang. Ngopi. Ngobdar. Oh, mantap. Ngobrol politik, ngopi juga, Kang. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Forum dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, walafiat, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi bersama kami dalam program Ngobdar, Ngobrol Politik bersama Darwin. Nah, kali ini kami akan mengangkat isu terkait fenomena majunya caleg, calon legislatif baru. Tak terasa 2024 itu hanya tinggal menghitung bulan saja. Tidak sampai setahun lagi kita akan masuk ke dalam tahun politik di mana di dalamnya ada pemilihan legislatif. Nah, hampir semua partai politik mengusung tidak sedikit caleg baru yang akan dimajukan di dalam pemilu legislatif mendatang. Nah, kebetulan saat ini telah hadir bersama kami Kang Subandara Gana, salah satu caleg dari Partai Nasdem yang akan maju di Dapil Jawa Barat. Nah, kebetulan beliau udah hadir di tengah-tengah kita. Kita langsung saja menyapa. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kang Darwin. Siap. Ngobdar. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini maju tahun besok nih, Kang. Lari. Maju dan lari. Dapil berapa, Kang? Jawa Barat? Dapil Jabar 1. Jabar 1. Kota Bandung, Kota Cimahi. Untuk DPR RI? DPR RI. Nomor urut udah tahu? Nomor urut kemarin dikasih nomor 4. Tapi 4. belum DCT kan? Belum DCT. Nah, kita lari lagi. Iya. Jadi ini masih terus persiapan, Kang? Persiapan. Semoga nomor Luar 3, 2, atau 1 gitu. Yaudah. Luar biasa. Lari aja. Kang, kita ngobrol-ngobrol dikit nih ya, Kang. Yo. Saya kenal Kang Gana ini sehari-hari sebagai pebisnis, ya. Kira-kira apa sih yang memotivasi untuk maju nyalek ini, Kang? Ya. Jadi gini, Bang Darwin. Siap. 27 tahun saya bisnis. Hampir 25 tahun itu di komunitas, di masyarakat, di organisasi. Tapi beneran, yang paling susah itu nyalek sebenarnya. Oh gitu. Waduh, pekerjaan paling susah itu nyalek. Kenapa mesti nyalek gitu ya? Orang nanya kan, emang lo mau jadi? Bilang enggak, saya nggak pengen jadi. Loh, terus serius gini? Ya harus serius. Harus serius. Kalau jadi gimana? Oh, gue siap. Kok nggak mau jadi? Bayangin aja.
probabilitasnya 99,8%. Sesuatu yang probabilitasnya kecil, terus kita pengen, kan sebetulnya nggak masuk akal. Iya. Tapi kita harus lakukan itu. Supaya apa? Supaya jadi inisiator gitu. Jadi sesuatu yang berbeda. Selama ini teman-teman di Kota Bandung ini atau di mana gitu yang datang dapat DPR RI gitu calon. Itu rata-rata kan orang DPP gitu, orang-orang pusat datang ke Bandung. Ya wajar, ya karena memang ada di wilayah DPP. Saya juga sama direkomendasi oleh DPR dan DPP. Tapi merepresentasikan kehidupan masyarakat Bandung kan harusnya yang tiap hari ada di Bandung. Iya. Untuk itu saya nyalek gitu. Itu ya? Iya, supaya apa? Supaya teman-teman yang memang lebih dari saya itu standarnya lebih lagi gitu kan. Oke. Nah, jadi siapapun yang dapat pasti nanti orang terbaik. Di challenge aja, challenge diri buat challenge teman-teman yang lain juga. Iya. Itu sih sebetulnya. Tapi ada gini Kang, kan buat sebagian orang di luar sana berbisnis itu adalah tujuan akhir. Kehidupan yang nyaman itu didapat dari berbisnis. Kang Gana udah 20 tahun lebih tadi gitu ya. Tetap ini nyalek gitu, kira-kira motivasinya apa Kang selain yang tadi dijelasin? Ya, ada rasa bahwa hidup ini tertinggi itu bisa membuat orang merasa apa ya? Merasakan apa yang saya bisa rasakan itu yang penting kan. Itu yang membuat saya iya ya. Kenapa orang-orang nih nggak seperti mungkin saya aja, teman-teman sedikit aja gitu ya. Alhamdulillah secara kehidupan Secara materi lah ya. Sudah relatif gitu ya. Nah ini kan yang perlu kita sampaikan. Nah ada ruang besar yang namanya entitas sosial tertinggi menurut saya soal kepartean. Dan di ruang kepartean memang bagaimana kita bisa memberikan ruang besar buat masyarakat. Jadi bukan soal dipilih dan tidak terpilih, tapi ini panggung kita mau pakai nih, saya mau pakai nih. Bagaimana ilmu, relasi gitu kan, experience ini bisa tumpah gitu. Idealnya sih gitu. Idealnya begitu. Ya, nah terus apa kira-kira yang udah dipersiapkan menuju ke sana, Kang? Dari pengamatan saya kan yang paling penting buat bangsa ini bagaimana bisa menumbuhkan ruang karakter. Ini yang paling penting sebetulnya. Jadi kalau kita sekarang kan banyak lihat itu dari hilirnya ya, dampak. Ya. Kita ngomong apa? Korupsi. Kita ngomong penyimpangan perilaku. Kita bicara soal bullying, anak-anak, wah luar biasa. Soal pemuda, soal ibu-ibu, soal para ayah, soal masyarakat, udah deh. Medsos ini penuhnya dengan ruang begitu aja. Kalau udah begitu pasti like-nya banyak kayak gitu. Nah, unsur itu dominannya ada di bagaimana secara karakter kita bisa terbentuk. Jadi narasi besar itu yang saya mau pakai, saya mau bawa. Jadi kalau bangsa ini kenapa bangsa ini begini, banyak masyarakat, confirm tuh. Confirm tuh. Ini udah ada problem sosial di kita. Udah krisis. Nah, krisis itu ya mulainya dari akhlak. Nah, narasi besar ini yang saya mau coba. Di mana sih letak problemnya? Gitu kan. Kok bisa orang bisa humble seperti Kang Darwin? Kok bisa orang punya empati? Kok bisa ditanamkan kejujuran? Kok bisa ya orang disiplin? Kok ada yang enggak gitu? Seperti saya termasuk orang yang fobia tikus. Karena ini enggak kan? Enggak. Kok bisa begitu? Oh ternyata di waktu kecil saya, ibu saya agak takut fobia. Sehingga begitu beberapa momen mereka ekspresif gitu. Nah kalau dididiknya kayak gitu, saya jadinya kayak gini. Jadi kalau saya lewat tikus, saya bisa kaki lah, naik gitu. Nah, fobia aja bisa terjadi. Kan aneh kan? Kok beda-beda orang fobia? Pasti ada sebabnya. Apalagi kita menanamkan soal kejujuran, soal empati, soal disiplin, soal yang lainnya. Yang kita bilang karakter, atau kita bilang attitude, atau kita bilang value, apapun lah. Moral gitu ya. Atau akhlak lah bahasa. Gitu. Nah ini menarik nih soal kejujuran, akhlak. Kebetulan kan nih kan kita sama-sama tahu
partai yang mengusung Kang Gana belakangan ini kan lumayan rame nih Kang dengan kasus korupsinya. Gimana, Kang Gana masih tetap pede atau Iya, gimana? harus. Jangankan partai, satu bangsa juga kan kita sedang perbaiki itu. Ya enggak, kan partai bagian dari bangsa. Adapun ada di situ kan nggak harus semuanya baik. Iya. Kalaupun itu masih diduga, ya itu kan tafsir. Silahkanlah itu masyarakat menafsir. Tapi kan saya bagian dari insan masyarakat. Emang kalau para pemimpin kita buruk terus kitanya mau pindah negara kan nggak gitu. Ya. Nggak gitu kan. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya juga niat saya kan memperbaiki diri, keluarga tuh, masyarakat. Syukur-syukur bisa partai di tempat saya berada, di DPD, di DPW, di Jawa Barat. Syukur-syukur bisa nanti di DPP. Atau lewat situ bisa bicaranya bisa, negara bisa berubah. Sebetulnya orang berubah baik itu nggak akan ada yang nolak. Enggak. Kalau dia tahu manfaatnya. Ya nggak? Orang belum jujur. Kita latih dia jadi jujur. Ya. Tahu penyebabnya, kenapa dia gampang banget sih nggak jujur gitu kan gitu. Bagi Kang Darwin yang biasa jujur, sebel ngelihatnya kan. Iya. Tapi bagi orang yang biasa nggak jujur itu problem itu. Nah itu kan ada itunya, ada sababnya. Nah kenapa ada di partai ini terus? Itu satunya. Mau pindah partai mana juga ada aja. Namanya juga sedang krisis moral. Itu pun kalau dianggap apa yang diduga sekarang benar. Ya. Kan walau alam bisa. Betul. Masih. Nah, ini terkait fenomena sekarang nih Kang. Kalau Kang Gana sih kami ngelihatnya dengan kacamata kami cukup serius ya. Artinya kita ngelihat Kang Gana punya kapasitas. Tapi nggak sedikit caleg-caleg baru itu yang maju yang kapasitasnya 0 misalnya gitu. Itu gimana Kang Gana melihatnya? Soalnya begini, ketika dia duduk dengan tidak punya kapasitas, artinya wakil rakyat yang akan duduk kan juga. Iya. Ya orang bisa bilang begini Kang. Kan saya tuh kan bisa didampingi oleh tim ahli, konsultan, ya nggak? Tapi proses perjalanan satu manusia ini kan saya sih ambil dari satu proses bagaimana Quran lah ya. Teman-teman punya pilihan yang lain nggak apa-apa. Tapi saya pilihan Quran. Jadi ada satu ulama di Jeddah yang menafsirkan, beliau bikin tafsir, tapi ditulis berdasarkan urutan Quran turun. Kalau Quran yang kita sekarang itu kan berdasarkan panduan ya. Nah, jadi Quran itu ternyata dibagi 3. Bab 1 itu tentang personal. Segalanya tentang personal, keimanannya personal. Yang kedua, satu bab lagi, Quran itu tentang tema besarnya tentang sosial. Jadi dari personal ke sosial. Nah, saya mau coba cek. Yang ketiga kira-kira tentang apa? Bab Quran tuh. Tema besar di Quran. Personal, sosial nih, masyarakat, satu lagi. Apa? Negara, Bang. Negara. Jadi Quran tuh punya tema besar itu. Nah, dari situ saya bilang gini. Jadi kalau bilang ke teman-teman kalau mau bicara negara, maka beresin personalnya dulu. Berbisnislah yang baik, profesional yang baik gitu kan. Supaya kakinya kuat. Udah gitu mulai dia bicara soal sosial. Ayo beresin rumah tangganya, kemasarakatannya. Ya nggak, kalau yang aktif di masjid ya di masjid lah. Ya nggak ujuk-ujuk nyalek DPR RI tapi di masjid nggak pernah nongol, RT nggak tahu, RW nggak tahu. Kita bisa bilang begini, bisa gitu ngatur yang jauh, yang deket aja nggak kerasa gitu, kan nggak ada kaidahnya. Iya. Nah tapi kan memang ini Kang, apa namanya ya, kalau dari penjelasan Kang Gana sih saya percaya lah ya kapasitas Kang Gana gitu. Yang tadi saya tanya itu muncul caleg-caleg yang baru gitu tanpa punya pengalaman, tanpa wawasan gitu. Sebenarnya pada awalnya cuma melengkapi kuota, ya. Nah belum lagi fenomena artis Kang. Apalagi kayak sekarang ada artis yang kita lihat lagi rame di media sosial kan. Belum lagi kapasitas politiknya bagaimana gitu. Dia cuma mengandalkan popularitas saja gitu. Iya, sepakat. Walaupun tidak semua artis mungkin, tapi karena kita tahu gitu, beberapa yang belum memenuhi syarat gitu sebetulnya, tapi terkesan dipaksakan. Dan masalahnya begini,
pemilih kita ini beragam. Yang kayak Kang Darwis kan sedikit sekali. Nggak sampai 20% kali. 80%-nya mungkin, ya nggak? Kok bisa gitu kan? Iya, saya lihat dari tingkat literasi aja. Kalau satu bangsa tingkat literasinya 0,0001, 1000 orang baru 1 orang yang baca dari 1000 orang, saya bisa menduga. Ya nggak? Boro-boro bicara iman, bicara knowledge, bicara wawasan aja sudah dipastikan bahwa ya sebegitu. Maka mungkin teman-teman partai yang melihatnya itu peluang, buat dia yang penting duduk dulu menghantarkan. Nah yang kayak begini memang harus dilawannya dengan kita bisa hadir. Ya nggak ada cara lain selain orang-orang terbaik nih. Jadi ada teman-teman saya gini, wah kok Gana aja maju ya? Saya yang harusnya lebih, oh itu dia. Itu justru target saya. Memunculkan orang-orang, dipaksa mereka muncul, supaya yang kayak begini aja bisa masuk. Anda yang sekolahnya lebih luas, wawasannya keren, hidupnya sudah selesai. Selesai itu gini, banyak syukurnya gitu. Sendiri udah selesai, rumah tangga udah selesai, anak-anak firm gitu ya. Masyarakat udah firm, sudah mulai dong. Berbagi. Jangan cuman staycation, relax saja. Ini negara tidak baik-baik saja. Saya pikir itu sih Kang Darwis yang harus dilakukan oleh. Nah soal artis yang begitu, nggak semua mungkin ada. Tapi kita tahu mana ada yang memang secara kapasitas. Dan terbukti juga kan ada beberapa artis yang sekarang udah duduk nggak banyak kerjanya gitu. Isunya memang bagaimana kita tingkat literasi dan keilmuan masyarakat lebih. Kalau dia seperti Kang Darwis, kalau teman-teman itu masyarakat banyak seperti Kang Darwis, selesai itu sudah. Tidak akan mau berani didorong untuk jadi caleg. Masalahnya partai melihat ada potensi itu, maka didorong. Hukumnya jadi hukum pasar. Nah ini kebetulan kaitannya dengan bonus demografi, Kang. Caleg-caleg baru muncul, caleg-caleg muda kan. Selain tadi yang secara kapasitas kami melihatnya agak meragukan gitu ya. Selain itu juga banyak mengusung semangat perubahan gitu ya. Bahkan sampai di kita sekarang ada koalisi perubahan gitu ya. Sebenarnya apa yang mau dirubah ini apa itu, Kang? Ya, yang harus dirubah itu sebetulnya gini. Saya dan Kang Darwis mungkin termasuk generasi setelah generasi X lah ya, setelah milenial. Yang perlu dirubah ini bagaimana kita bisa memahami kondisi sekarang di kacamata teman-teman kita, anak-anak kita yang usianya zilenial, milenial. Kita sudah paham bahwa ada era disrupsi. Perubahannya mendasar banget. Dan kita termasuk orang yang hidup di era mereka. Zaman kita dulu, kita baca koran, ikutin ayah kita, kakek kita. Hari ini kan terbalik ya. Nah, yang perlu dirubah itu loh. Cara pandang kita yang punya duit, punya kekuasaan, punya koneksi banyak dibanding dengan mereka. Tapi kehidupan kita ikut mereka. Kalau para pemimpin termasuk kita tidak memahami cara pandang mereka, nggak jelas nih arah bangsa. Nah yang perlu diubah itu sebetulnya. Apa sih posisi kita sekarang? Saya punya anak di era sekarang. Punya uang misalnya, punya kekuasaan. Bagaimana anak saya bisa eksis nanti di kehidupannya dijembatani oleh saya. Jadi tidak memaksakan apa kacamata saya untuk dia. Beda kan? Perubahannya sih di situ saja. Nah mereka yang 60% hari ini menunggu. Kalau kita firm menjadi penjembatan semua, maka akan dia lewatnya baik. Tapi kalau tidak, mereka akan apatis. Saya khawatir justru ada agenda bagaimana mereka jadi apatis. Karena kalau mereka bergerak, masuk ke ruang TPS seluruhnya, saya pikir ini akan ada yang menarik nanti di 2024. Nyata perubahannya. Gini Bang Darwis.
nggak sedikit dari kita, para orang tua, sebutlah pemimpin yang mau ngobrol begini sama anak muda. Ngobrol tuh bukan ngedrive ya, tapi mendengar, terus kita apa ini jadi? Seperti kita dengan anak kita. Dengan label Federalist Country, negeri yang lemah ayahnya, fungsi ayahnya. Saya pikir ini bisa dianalogikan dengan lemahnya kita menjadi jembatan untuk generasi ini. Iya. Saya agak nggak percaya ya, bagaimana para pemimpin bisa dengar mereka. Kalau banyak para ayah nggak bisa dengar anaknya. Nah ini soal ayah ini, saya juga Ya nggak? belakangan saya lihat konteks ayah ini sering jadi kampanyenya Kang Gana ya. Iya. Gitu Betul. ya Kang. Kira-kira apa yang diharapkan dari ini Kang? Dari isu ini. Kenapa ngangkat isu ini? Karena anak biologis butuh ayahnya. Sebagai tempat bagaimana anak ini tumbuh dan kembangnya. Terutama soal fisik dan karakternya. Dan anak-anak muda butuh ayahnya di ruang besarnya. Dan itu jadi krisisnya. Jadi anak-anak ini nih yang sekarang di luar rumahnya, mereka kan perlu ayah-ayah. Baik ayah di kewilayahannya. Para RT itu sekarang hampir RW, RT, RW. Bapak RT, Bapak RW, saya mohon deh. Coba deh kumpulin anak-anak di sekitarnya. Ajak ngobrol deh. Para ayah-ayah yang pegang di masjid, di imam ibadah yang lain, ya nggak? Terus ayah-ayah yang sedang di pejabat di dinas-dinas, para wali kota, bupati. Ayo dong ngobrol dengan mereka. Ngobrol ya kan? Ngobrol tuh kan ada di pihak mereka ya kalau ngobrol ya. Kayak kita sama temen, ya nggak? Beda ya ngobrol sama meeting, ya nggak? Ini tuh nggak ada. Di kita udah langka banget gitu. Krisis ya? Iya. Tapi yang paling enak diobrolinnya memang ayah di rumah. Ntar kita ngomongin ayah di kewilayahan, wali kotanya ngambak lagi. Artinya krisis figur ayah lah ini di masyarakat kita. Sangat. Jadi kalau ditanya, wali kota, bupati, gubernur, presiden, mereka merasa ada ikatan emosional nggak? Seperti dulu ibu saya kalau menyampaikan soal Pak Karno, itu ada ikatan komisional banget. Coba tanya deh para orang-orang tua kita. Sekarang ada nggak itu? Merasa nggak kalau pemimpin berpidato, tuh anak-anak kita tuh kayak tergugah gitu. Kayak gitu tuh ayah. Nah ini menarik, krisis figur ayah ini memang spontan atau sebenarnya ini udah dalam tanda kutip bahan jualannya Kang Gana sejak awal ketika mau maju? Sejak 10 tahun. Oh ya? Ya. Jadi ada satu organisasi yang saya pimpin selama 5 tahun di ketua dan 5 tahun di sekretaris, namanya Karang Taruna. Karang Taruna itu organnya pemerintah, salah satu instrumen pemerintah yang disimpan di kewilayahan. Ya. Salah satunya di desa, di kelurahan. Di bawah dinas sosial tuh ya? Di bawah dinas sosial, karena dia. Nah, ada 3 besaran yang dipastikan hadir di sana tuh gini. Bagaimana mereka bisa tumbuh kembang setelah di rumah. Jadi mereka sudah dapat pengasuhan dari ayahnya, terus mereka kan belajar ya. Belajar sosialisasi. Belajar musyawarah untuk mufakat, belajar berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, belajar ngerti kalau masyarakat tuh oh begini tuh yang lagi prasejahtera, oh begini tuh kalau kita bantuin orang, sebetulnya di sana. Tapi konteks besarnya, goals besarnya bagaimana mereka nggak jadi masalah untuk sosial, nggak jadi masalah untuk masyarakat. Sebetulnya itu di sana, namanya Karang Taruna. Nah, saya buat itu, makanya dulu buatnya gini, buat program besaran, tema besarnya. Bagaimana mencetak mereka menjadi yang anak-anak tangguh, teman-teman tangguh, pemuda tangguh. Kedua, bagaimana mendampingi mereka di usia pemuda. Dan ketiga, bagaimana mendampingi mereka mengakselerasi. Contoh, di ruang digital ini anak-anak perlu apa nih yang udah entrepreneur? Oh, dia perlu, kalau sekarang gini, explore di TikTok. Dan dia berkembang terus kan? Nah, kayak gitu. Itu kan dari.
Artinya krisis figur ayah ini itu sengaja Kang Gana angkat, artinya untuk mendapat simpati masyarakat itu juga nggak, Kang? Enggak. Atau ada isu lain yang Kang Gana angkat selain krisis figur ayah ini? Bagaimana masyarakat dapat, kami dapat nih pemuda-pemuda yang bisa untuk berkembang lebih bagus kalau modal besar hidup dia yaitu karakter belum selesai. Jadi tidak sedikit teman-teman yang bergabung di Karang Taruna dulu secara karakternya belum selesai. Contoh, kan usia pengasuhan itu 0 sampai 14 tahun. Begitu dia masuk ke Karang Taruna yang umurnya 13 tahun, kan umur Karang Taruna 13 tahun minimal. Si ayah ini nggak melatih karakter dari awal. Jadi banyak teman-teman yang kurang disiplin. Banyak teman-teman yang secara empatinya masih kurang. Banyak teman-teman yang bagaimana menjabarkan tanggung jawab ini belum utuh. Banyak teman-teman yang secara visioner juga belum nampak. Kenapa itu? Karena awal di rumahnya para ayah itu kurang orientasinya Tidak ke ruang maksimal. Itu dia. Iya. Kok bisa gitu ya? Iya, karena mereka tahu nilai-nilai itu dari siapa? Kalau bukan dari ayahnya. Ya. Oke, katakanlah krisis figur ayah ini sebagai sebuah strategi, Kang. Isu apa lagi yang Kang Gana angkat? Bagaimana peran pemerintah sebetulnya bisa memaksimalkan peran masyarakat. Sebetulnya itu sekarang. Jadi banyak hal yang bisa diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Yang seharusnya tugas pemerintah tuh hanya men-trigger saja. Contoh gini ya. Kalau kita bicara COVID dulu, kan sebetulnya pemerintah juga berjalan di ruang besar, tapi kan ada yang masyarakat dorong sendiri. Nah, hari ini potret fenomena COVID itu nggak diteruskan lagi. Dulu sempat hilang, ada di COVID, masyarakat aktif di situ, hilang lagi. Nah, saya pikir sekarang community development ini emang mesti dikembangkan. Mau air bersih, kalau nunggu teman-teman dewan turun, ya nggak? Lembaga-lembaga kemanusiaan turun, NGO turun, yayasan turun, kan nggak semua tempat bisa ada. Tapi kan bisa saja ya pemerintah orkestrasi sehingga orang-orang yang kaya di daerah itu bisa berdampingan dengan masyarakat, ya nggak? Kita bisa bikin sumur bor, bisa patung-patungan kalau di Bandung kayak gitu kan? Itu kan community development. Bagaimana ibu-ibu nih yang relatif di rumah kita ajari misalnya bikin kue yang layak untuk jual di satu pertemuan. Apa aja yang perlu diedukasinya? Ibu-ibunya. Apalagi soal marketing. Ya nggak? Apalagi soal digitalnya. Apalagi soal foto produknya. Jadi nggak hanya melulu menunggu pemerintah untuk turun. Terus semuanya dompeng habis standar di pemerintah. Terus masyarakat fungsinya apa? Aset di masyarakat kan banyak, termasuk Kang Daru. Jadi pertanyaannya, kira-kira kita di masyarakat, mereka tahu nggak? Atau mereka bisa eksplor nggak kita? Nah, Kang, ini kita mulai masuk di pertanyaan akhir nih, Kang. Saya ngelihat Kang Gana itu cukup punya kapasitas ya. Artinya masyarakat Bandung tuh nggak rugi kalau Kang Gana duduk di DPR RI. Nah, kembali ke pertanyaan saya yang di tengah tadi, bagaimana sikap Kang Gana melihat caleg-caleg muda, caleg-caleg milenial yang maju hanya sekedar memenuhi kuota tanpa kapasitas, tanpa program yang jelas gitu. Apa kira-kira pesannya, Kang, buat teman-teman di luar sana? Segera saja menjadikan diri manfaat untuk lingkungannya.
Jadi jangan gini, karena mereka sudah dicantumkan dalam DCS sekarang. Jadi tugas mereka sebetulnya cari program yang different, berbeda dengan yang lain. Kan kita nggak perlu cerita soal program konvensional. Iya. Jadi saya berharap besar nih, Kang, termasuk kepada caleg yang baru. Termasuk saya juga baru, tapi mereka milenial, taruhlah yang muda. Jangan ninggalin tetap kebodohan gitu di masyarakat. Jangan dijadikan ruang ini hanya sekedar gini. Bapak, Ibu, adik, teman-teman milih saya. Ini barternya. Ya. Kalau itu masih dikerjakan, maka nggak ada legacy. Jadi teman-teman, saya berharap turunnya niatnya bikin legacy. Apapun. Saya tahu pikiran teman-teman luar biasa. Ya. Lakukan itu. Itu cara terbaik teman-teman dipilih. Dibocorin aja. Nah, oke. Nah, terakhir banget ini. Dapilnya Kang Gana itu Bandung. Itu salah satu dapil yang banyak diisi oleh artis kalau saya nggak salah ya. Partai politik yang mengusung artis itu banyak memilih dapil Bandung, Jabar gitu ya. Kang Gana apa antisipasinya apa nih ngelihat itu gitu? Dari Nasdem ada artis nggak Kang di Jabar? Pak Kang Farhan itu dulu ya, artis zaman kita ya. Tapi dari 7 incumbent hanya Kang Farhan ada teman-teman, ada 3. Gitu. Tapi itu memang mereka sudah lama juga di ruang itu. Artis baru itu karena di Bandung tingkat pendidikannya menengah ke atas. Kalau buat artis baru memang challenge dia. Ya. Orang ngerti. Tapi kalau di luar Bandung mungkin ya, karena masyarakat masih euforia terhadap artis. Saya pikir para artis juga gitulah. Kalau memang mau kepilih di Bandung ya nggak bisa ngandalin ke artisnya tadi. Kota Bandung well educated. Jadi memang tingkat pendidikannya menengah. Mantap. Luar biasa Kang, nggak kerasa udah setengah jam kita ngobrol. Saya sih kalau ngelihat kapasitas Kang Gana gitu ya, dari obrolan kita, dari yang saya kenal di luar program ini juga, ya mudah-mudahan doa kami Kang Gana duduk gitu ya, nantinya jadi anggota DPR RI yang amanah. Kang, kita sambil cicipi dulu Kang, sebelum bubar Kang. Siap. Alhamdulillah. Kang Gana makasih banyak udah hadir di program Ngobdar. Mudah-mudahan nanti kita bisa terus silaturahmi. Doa kami semoga dalam prosesnya ini lancar-lancar, hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Doakan saya berkah Kang. Amin. Itu yang penting ya Kang ya. Siap, itu yang penting. Jangan doain jadi. Jangan, karena itu udah hak totalitasnya Allah. Iya. Kita itu udah betul. Diatur sama yang Maha Mengatur. Betul. Doakan berkah. Karena perjalanan ini nggak pakai berkah kan buat saya rugi. Siap. Amin. Insya Allah Kang. Insya Allah jadi dan berkah. Amin. Oke. Sobat Forum dimanapun Anda berada, nggak terasa setengah jam sudah kami ngobrol-ngobrol santai dengan Kang Gana, caleg DPR RI dari Dapil Jabar 1. Kota Bandung. Kota Cimahi. Oke Sobat Forum, saksikan terus program Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin, tentunya dengan isu-isu, topik-topik dan tema-tema menarik lainnya seputar perpolitikan di dalam negeri. Sampai ketemu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.